Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Julika dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemikiran dari salah satu pemenang Nobel Ekonomi, yaitu Gary S. Becker. Pemikiran tersebut berupa teori human capital atau teori modal manusia. Di dalam teorinya ini, Gary S. Becker menyatakan bahwa konsep utama dari human capital itu menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya, namun merupakan modal atau kapital yang menghasilkan pengembalian atau return dari setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Dalam teorinya ini, Gary S. Becker juga menyatakan modal manusia terdiri dari 3, yaitu pertama pelatihan, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan, di mana peningkatan terhadap ketiga modal manusia ini dapat meningkatkan pendapatan seseorang karena meningkatnya produktivitas, sehingga Becker menyatakan bahwa harus dilakukan investasi terhadap ketiga bidang ini, karena investasi ini akan memberikan return atau manfaat yang akan dirasakan di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari masing-masing bidang tersebut, yaitu pertama pelatihan. Contohnya banyak karyawan yang meningkatkan produktivitas dalam bekerja dengan cara belajar keterampilan terbaru sambil terus berlatih menerapkan keterampilan yang sudah dimiliki, terutama pelatihan umum. Pelatihan umum yaitu pelatihan yang dapat dilakukan dan dibutuhkan oleh semua perusahaan. Pelatihan umum adalah pelatihan keterampilan umum seperti pelatihan keterampilan menggunakan komputer, keterampilan mengelola organisasi, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Keterampilan yang diajarkan keterampilan umum dapat diterapkan di banyak perusahaan. Yang kedua ada pendidikan. Becker mendefinisikan sekolah sebagai lembaga yang fokus dalam pelatihan. Berbeda dengan perusahaan yang menawarkan pekerjaan sekaligus pelatihan, dalam beberapa sekolah ada yang menawarkan pendidikan keterampilan khusus, tetapi ada juga yang menawarkan pendidikan dan pelatihan yang beragam seperti universitas. Menurut Becker, ada beberapa jenis pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan bisa dikuasai lebih baik jika seseorang melatih keterampilannya atau kerja praktis. Tapi ada juga pengetahuan yang membutuhkan pendidikan berkepanjangan. Untuk itulah pendidikan diperlukan untuk melengkapi pembelajaran bersama pelatihan. Yang ketiga ada kesehatan. Nah, di kesehatan ini sebagai contohnya yaitu perusahaan menaikkan upah karyawan dengan harapan agar karyawan dapat memperbaiki kesehatan mental maupun fisik dengan cara menggunakan gaji karyawan untuk menjamin kesehatan karyawan. Salah satu aspek penting dalam human capital investment adalah memperbaiki emosional dan kesehatan fisik karyawan. Sama seperti pengetahuan, ada banyak cara untuk meningkatkan kesehatan. Menurut Becker, perusahaan dapat menginvestasikan kesehatan karyawan melalui pemeriksaan kesehatan, penyediaan makan siang, serta penghindaran kegiatan dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, menurut saya teori human capital atau teori modal manusia ini merupakan teori yang patut untuk didukung. Alasannya karena manusia itu sendiri merupakan suatu komponen penting bagi pembangunan manusia. Bisa juga menjadi modal pembangunan dan juga bisa menjadi beban pembangunan tergantung pada kualitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.